Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, tonton terus videonya sampai habis dan jangan sampai dilewatkan agar dapat mengetahui gimana sistem kerjanya kita sebagai peternak kambing PE ataupun kita sebagai peternak entah itu kambing Jawa Randu atau kambing apa. Yang terpenting istilahnya kita sebagai peternak, teman-teman semuanya. Jadi kita memang harus punya sebuah sistem kerja dalam dunia peternak itu. Jadi jangan asal-asalan. Kalau Anda tidak akan menyesal di kemudian hari, tidak ingin menyesal di kemudian hari. Jadi kita kalau ingin beternak itu memang harus punya sebuah sistem kerja, konsep kerja, tujuan agar terbentuklah sebuah pekerjaan yang tertata rapi. Nanti kalau sudah tertata rapi, otomatis untuk hasilnya aku yakin pasti ngikut, teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk sebuah hasil pekerjaan itu nanti tetap ngikut dari kita, tata kerja kita, sistem kerja kita itu gimana, bagus apa tidaknya. Jadi kalau kita sudah bagus merawat kambing, sistemnya sudah bagus, cara kerjanya sudah bagus, aku yakin nanti hasilnya pun pasti ngikut jadi bagus, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai sistem kerja kita sebagai peternak. Dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya, khususnya sahabat Samudra Etawa yang selalu setia like, comment, and share di channel kami. Nanti kalau sudah mencapai 20.000 subscriber, kami menyediakan 2 ekor kambing darah yang sudah saya kawinkan sama Jagat Samudro, gratis buat sahabat Samudra Etawa semuanya yang selalu setia like, comment, and share di channel kami. Dan tak lupa juga bagi teman-teman semuanya yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami agar kedepannya channel kami bisa berkembang, tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin terjun dalam dunia peternakan, khususnya kambing PE. Jadi kali ini masih tetap sama, teman-teman semuanya. Jadi sistem, cara, pola makan kita mengasih makanan, masalah perawatan, terutama di bagian menu makan, teman-teman semuanya, itu yang paling terpenting juga dalam sistem kerja sebuah peternakan. Contohnya di kandang kami setiap kali jam 4, jam 5 pasti saya kasih hijauan terlebih dahulu. Jadi untuk jam 4, mulai jam 4 atau jam 5 nanti saya kasih hijauan. Jadi untuk siang itu tidak ada hijauan atau makanan di tempat makanan, bersih semuanya tempat makanan, kita sapu bersih. Dan untuk jam 4 kita mulai ngasih rambanan hijauan. Jadi saya mulai dari awal. Kenapa saya memilih jam 4 atau jam 5 sore? Yaitu kita kalau sudah sore itu kebanyakan ada yang siangnya bekerja, ada yang siangnya mencari rumput. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengasih makanan kambing kita, ternak kita itu jam 4 atau jam 5. Jadi kita sudah siapkan semuanya, standby semuanya. Jam 4.05 tinggal mengasih ke ternak kita semuanya. Dan setelah kita ngasih rambanan atau hijauan jarak 1 jam atau 2 jam, nanti kalau sudah bersih, contohnya seperti ini sudah bersih semuanya, hijauannya sudah habis, tinggal batangnya ini seperti ini bisa dilihat.
Ini sudah tinggal batangnya, ini jam setengah 6, contohnya seperti itu. Jadi jam 4, jam 5, setengah 6. Jadi kita membutuhkan waktu 1 jam atau 1,5 jam. Hijauan pasti bersih. Tapi kalau ngasihnya itu jangan banyak-banyak, teman-teman semuanya. Cukup, yang terpenting cukup. Jadi jangan banyak-banyak. Nanti kalau sudah jarak 1 jam, 1,5 jam habis seperti ini, baru kita ganti. Nanti mungkin setelah pas maghrib atau setelah ngisa, nanti kita combor. Kita kasih comboran. Mungkin seperti ampas tahu atau comboran yang lain, contohnya seperti jagung, polar, kangkung kering ataupun kelecapan kedelai seperti itu. Jadi terserah comborannya pakai apa, yang terpenting kita kasih comboran. Toh walaupun kita tidak combor juga tidak apa-apa. Soalnya kalau untuk kambing breeding, beternak betina itu sebenarnya tidak masalah kalau tidak combor, tapi alangkah bagusnya kalau kita kasih comboran. Karena biar gizinya itu tercukupi. Jadi tidak cuma hijauan saja. Toh kalau kita tidak mengasih comboran, teman-teman semuanya, itu nanti otomatis untuk hijauan atau rumput itu sangat banyak sekali kita menyediakannya. Dan bagusnya kalau kita combor itu hijauannya tidak terlalu banyak. Karena tidak mungkin kita setiap hari mencari rumput banyak, tidak kuat, teman-teman semuanya. Jadi untuk mengantisipasi alternatifnya itu seperti itu. Jadi hijauannya secukupnya. Nanti kita kasih comboran walaupun sedikit. Itu lebih bagus daripada kita mengasih hijauan banyak tapi tidak dicombor. Seperti itu. Jadi kenapa? Karena untuk nutrisi gizinya itu di comboran ada. Contohnya untuk polar ataupun bekatul ataupun jagung. Seperti itu. Itu termasuk salah satu gizinya. Hijauannya tetap ada, comborannya tetap ada. Jadi kita lebih ringan, teman-teman semuanya. Kita lebih ringan, tenaga kita lebih ringan. Jadi kalau istilahnya kita tidak dicombor, mungkin kapasitas 10 ekor bisa menghabiskan 2 bongkok contohnya, 2 bongkok besar-besar. Tapi kalau untuk 10 ekor dicombor otomatis cukup 1 bongkok. Dan kalau untuk 2 bongkok mungkin bisa kapasitas 20 ekor. Seperti itu. Jadi lebih hemat sedikit kalau menurut saya. Dan hasilnya pun kalau 2 bongkok bisa untuk merawat 20 ekor kambing, otomatis hasilnya juga tambah. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pandai untuk menyiasati. Jangan dipikir kalau kita combor itu rugi. Jangan seperti itu, teman-teman semuanya. Kita itu tidak boleh berpikiran negatif. Jadi jangan terlalu berpikiran kalau kita combor semuanya pakai uang nanti bisa rugi. Jangan seperti itu. Istilahnya untuk nyombornya itu kan kita arah-arah sendiri. Kalau harga jual kambing kita itu tidak bisa mahal, otomatis comborannya jangan mahal-mahal. Mungkin kita kasih sedikit. Yang terpenting kita kasih seperti itu. Jadi jangan terlalu berprasangka buruk dulu, berprasangka negatif dulu. Karena pada dasarnya setiap hewan itu sama saja seperti kita. Kita makan pakai nasi, pakai lauk, pakai sayur seperti itu. Dan untuk hewan pun juga sama. Hewan juga memakai rambanan, hijauan dan juga nutrisi yang lain seperti itu contohnya. Jadi itu harus diingat benar-benar untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan itu hewan cukup dikasih rambanan sudah gemuk, tidak mungkin. Yang jelas harus dikasih nutrisi gizinya. Sebenarnya juga tetap bisa, walaupun dikasih rambanan hijauan, gemuk juga bisa, teman-teman semuanya. Tapi sangat banyak sekali porsinya. Itu mungkin kalau kita tidak punya stok makan banyak, kita sulit sekali untuk mendapatkannya, hijauan banyak itu. Apalagi di daerah pedesaan ataupun di perkotaan, itu sangat sulit sekali. Beda lagi dengan kita yang berada di teman-teman kita yang berada di pegunungan seperti itu mungkin rambanan hijauan sangat banyak sekali. Jadi misal untuk kambingnya, ternaknya tidak dicombor, mungkin tidak apa-apa, pasti sudah tercukupi karena hijauan atau rambannya sangat banyak. Tapi kalau untuk di pedesaan, kampung atau di perkotaan, aku yakin
pasti sangat sulit sekali untuk mencari hijauan atau rumput atau rambanan. Jadi alternatifnya kita harus bisa berpikir, kita combor sedikit, jadi hijauannya bisa berkurang seperti itu. Dan lagi, kenapa setiap sore itu saya utamakan, saya dulukan itu rambanan atau hijauan? Jadi kenapa? Mungkin sangat banyak sekali yang bertanya, kok tidak dicombor dulu, Mak De? Untuk sekelas hewan ternak kita, itu kalau kita langsung mengasih comboran nutrisi gizi tinggi itu berbahaya. Jadi bagusnya itu pertama kita kasih hijauan dulu, rambanan. Jadi serat kasarnya itu ada buat gayemi agar tidak macet nanti kalau dikasih comboran. Jadi itu paling bagus tata caranya kita merawat, mengasih kambing, mengasih menu makanan buat kambing kita. Jadi pertama kita harus dikasih hijauan, rambanan secukupnya. Nanti kalau sudah cukup, habis jarak 1 jam 3 jam, kita kasih comboran. Fungsinya buat apa? Ya itu tadi. Bedanya kalau kita combor langsung, yang jelas di dalam perut kambing itu belum ada hijauannya. Itu sangat berbahaya. Soalnya kalau comboran itu gizinya itu agak tinggi. Jadi nanti bisa kembung atau macet, tidak bisa gayemi seperti itu. Apalagi nyombornya ngasih banyak, itu berbahaya. Tapi kalau kita kasih rambanan dulu, hijauan dulu, setelah itu kita combor, itu paling aman dan sangat bagus. Yang jelas tidak ada masalah, efeknya tidak ada. Jadi kita harus pandai dan berhati-hati. Nanti kalau sudah dicombor jam malam, contohnya jam 8 atau 9 malam, kita kasih hijauan lagi untuk makan malam, seperti itu, sedikit saja. Nanti kalau pagi ya diulangi lagi seperti sore. Pagi yaitu dikasih hijauan dulu sedikit, setelah itu dicombor. Seperti itu caranya, itu paling bagus. Jangan dicombor dulu terus dikasih hijauan, itu kebalik, salah teman-teman semuanya. Yang paling bagus itu dikasih hijauan dulu, selepas itu dikasih comboran, agar pencernaannya tidak bermasalah. Jadi untuk pencernaan kambing aman, terkendali, tidak bermasalah. Contohnya kalau kita tidak ngasih hijauan dulu, tidak dikasih rambanan dulu, kadang-kadang kalau langsung dicombor nanti bisa diare, mencret, kembung, macet, tidak gayemi alias jelenter, seperti itu. Itu jangan sampai terjadi di hewan ternak kita. Jadi yang paling aman itu dikasih hijauan dulu, dikasih rambanan. Itu cara yang paling bagus, yang paling tepat kita mengasih menu makan kambing kita, hewan ternak kita. Jadi untuk sistem cara kita mengasih makanan menu kambing seperti itu teman-teman semuanya, itu yang paling bagus. Jadi kalau kita punya ternak itu sebaiknya alangkah bagusnya kita kasih comboran, intinya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kadang-kadang ada yang bilang kalau kambing biasa, kalau kambing Jawa Randu harga jualnya kan tidak mahal, Mak De, tapi kalau dicombor apa tidak rugi? Ya kalau dicombor tetap mungkin kalau kebanyakan bisa rugi, contohnya biayanya terlalu banyak. Jadi agar tidak mengalami kerugian, itu otomatis kan kita bisa berpikir setidaknya kita kasih comborannya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kita bisa mengatasinya seperti itu alternatifnya. Jadi jangan khawatir, semuanya itu pasti bisa. Entah itu dengan cara model apa, itu pasti bisa teman-teman semuanya. Jadi semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.